Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azima Zulfa dari Akuntansi Angkatan 2023. Hari ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Accounting Theory Construction eh, dengan mata kuliah Teori Akuntansi dari kelompok 1 yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Sparta, SEAK, MECA. Tinjauan teori akuntansi. Apa itu teori? Definisi oleh Hendriksen adalah seperangkat hipotesis, konseptual, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka acuan umum untuk bidang penyelidikan. Apa itu teori akuntansi? Definisi oleh Hendriksen adalah penalaran logis dalam bentuk serangkaian pertanyaan luas, prinsip-prinsip yang menyediakan kerangka acuan umum yang dengannya praktik akuntansi dapat dievaluasi dan memandu pengembangan praktik dengan prosedur yang baru. Diterima atau tidaknya suatu teori tergantung pada bagaimana menjelaskan dan memprediksi realitas, baik itu dibangun secara teoris dan empiris, dan dapat diterima implikasinya. Teori akuntansi merupakan konsep modern dibandingkan dengan matematika atau fisika. Prateori di 1400-an sampai di 1800-an oleh Goldberg. Tidak ada teori akuntansi yang ditemukan sejak zaman Pacioli hingga awal abad ke-19. Perkembangan terkini. Perkembangan akademis dan profesional dalam teori akuntansi cenderung mengambil pendekatan yang berbeda. Penelitian akademis berfokus pada pasar modal, teori keagenan, dan aspek perilaku. Profesi ini telah mencari pendekatan yang lebih normatif, seperti praktik akuntansi apa yang harus diadopsi. Nah, untuk kerangka konseptual dihidupkan kembali pada tahun 1980-an yang menyatakan sifat dan tujuan pelaporan keuangan, menetapkan kriteria untuk memutuskan antara praktik akuntansi alternatif. Nah, untuk kerangka konseptual dalam perkembangan terbaru, yang pertama ada proyek bersama antara IASB dan VASB, lalu ada harmonisasi praktik akuntansi internasional melalui satu set standar Plamoral Keuangan Internasional atau IFRS yang konsisten. Selanjutnya, kerangka konseptual yang mendasari IFRS mendukung pergerakan menuju praktik akuntansi yang menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan oleh investor dan pihak lain. Mengakui semua keuntungan dan kerugian pada periode akuntansi di mana keuntungan dan kerugian tersebut terjadi karena pengukuran menggunakan nilai keluar. Dalam konteks accounting theory construction, teori pragmatik adalah pendekatan yang menilai suatu praktik akuntansi berdasarkan reaksi atau dampaknya terhadap pemakai laporan keuangan, bukan berdasarkan apa teori itu benar-benar secara logis atau konsisten secara internal. Nah, dalam konteks accounting theory construction ini, teori pragmatik itu merupakan pendekatan yang menilai suatu praktik akuntansi berdasarkan reaksi atau dampaknya terhadap pemakai laporan keuangan, bukan berdasarkan apa itu teori yang benar atau mungkin secara logis, konsisten, atau secara internal. Nah, untuk teori pragmatik ini itu berorientasi pada pengguna, itu fokus pada kebutuhan pihak eksternal, yaitu pemakai laporan. Nah, untuk empiris itu bukan normatif murni, jadi itu menilai dari kenyataan praktis, bukan hanya konsep ideal. Nah, untuk praktis dan fleksibel itu tidak kaku, jadi menyesuaikan kondisi bisnis dan lingkungan ekonominya. Lalu ada yang bersifat reaktif, itu mengukur keberhasilan dari bagaimana pihak eksternal merespon informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan interim itu dibuat karena investor butuh informasi cepat.
meski akurasi bisa lebih rendah dibandingkan laporan tahunannya. Nah, untuk pengungkapan informasi non-keuangan, yaitu ada ESG, Sustainable Report, itu dipakai karena pengguna atau investor dan publik itu menuntut transparansi, walau belum selalu diwajibkan penuh. Nah, untuk penggunaan nilai wajar atau fair value dalam IFRS lebih disukai karena dianggap memberi gambaran yang lebih relevan bagi pengambil keputusan, meski kadang volatil. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan dari teori pragmatik ini. Untuk kelebihannya, itu lebih relevan dengan kebutuhannya si pemakai laporan ini, lalu lebih mudah diterima dalam praktik nyatanya. Itu juga bersifat fleksibel terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis. Nah, untuk kelemahannya, bisa kurang konsisten secara teoritis. Terus untuk potensi biasanya tuh, jika hanya mengikuti apa yang disukai pemakai saja. Terus juga bisa mengorbankan objektivitas demi kepentingan yang lebih praktis. Selanjutnya ini kritik terhadap pendekatan pragmatik deskriptif. Yang pertama itu tidak mempertimbangkan kualitas tindakan dari si akuntan ini. Lalu juga tidak memberikan ketentuan bahwa praktik akuntansi dapat ditantang. Lalu berfokus pada perilaku akuntan bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Selanjutnya, pendekatan pragmatik deskriptif. Nah, pertama ini tuh menggambarkan kenyataan. Jadi bukan mengajukan seharusnya, tapi apa adanya. Terus berdasarkan reaksi pemakai. Ya, jadi kalau laporan ini disajikan bagaimana investor atau kreditor itu merespon. Jadi respon mereka tuh gimana sih terhadap laporan ini. Nah, selanjutnya ini tuh berfokus pada kegunaan informasi. Apakah informasi akuntansi membantu pengambilan keputusan atau tidak? Nah, terus kayak ini juga menyediakan dasar untuk teori yang positif, karena dari deskriptif nanti bisa ditarik polanya dan diprediksi bagaimana laporan keuangan tersebut, gitu. Terus untuk deskriptif ini artinya teori ini mendeskripsikan atau menggambarkan praktik akuntansi yang sudah ada tanpa menilai benar atau salah secara normatif. Jadi pendekatan ini melihat apa yang dilakukan akuntan di lapangan, lalu menjelaskan kenapa itu dilakukan dan bagaimana reaksi pemakai laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nadia dari jurusan akuntansi dengan NIM 202312111082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada PPT. Dalam slide ini, contoh teori pragmatik deskriptif. Jadi teori pragmatif deskriptif dalam akuntansi itu berfokus pada bagaimana praktik akuntansi sebenarnya dilakukan dalam konteks sosial dan organisasi, serta bagaimana informasi akuntansi digunakan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam situasi yang nyata. Teori ini tidak hanya melihat aturan atau standar akuntansi secara normatif, tetapi juga menggambarkan dan menganalisis perilaku dan interaksi aktor-aktor akuntansi dalam praktik. Nah, contoh-contoh dari teori pragmatik deskriptif dalam akuntansi, misalnya dalam praktik pelaporan keuangan di sebuah perusahaan, meskipun standar akuntansi mengatur bagaimana suatu transaksi harus dicatat, dalam kenyataannya, manajer keuangan mungkin memilih metode pengakuan pendapatan yang lebih konservatif atau agresif berdasarkan tekanan dari pemegang saham, kondisi pasar, atau tujuan manajemen tertentu. Teori pragmatik deskriptif akan mengamati dan menjelaskan bagaimana keputusan tersebut diambil, bagaimana komunikasi antara manajer, auditor, dan pemangku kepentingan berlangsung, serta bagaimana konteks sosial
dan ekonomi mempengaruhi praktik akuntansi tersebut. Jadi secara singkat, teori ini mendeskripsikan bagaimana standar akuntansi diterapkan dalam praktik nyata dan bagaimana aktor-aktor akuntan berinteraksi dan berkomunikasi dan bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan organisasi mempengaruhi praktik akuntansi. Dalam slide dicontohkan yang pertama menjelaskan bahwa banyak perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus karena lebih mudah dipahami oleh pemakai laporan. Lalu menemukan bagaimana pengungkapan laba per saham atau EPS atau earning per share dipakai luas karena investor menilai itu penting. Yang terakhir, menganalisis bahwa laporan arus kas lebih disukai pemakai dibanding hanya laporan laba rugi. Next. Teori selanjutnya yaitu teori pragmatis psikologis. Teori ini dalam akuntansi menggabungkan pendekatan pragmatis dengan aspek psikologis untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam organisasi membuat keputusan akuntansi dan menggunakan informasi akuntansi dalam konteks nyata. Teori ini menekankan peran persepsi, motivasi, sikap, dan proses kognitif para pelaku akuntansi dalam mempengaruhi praktik dan interpretasi informasi akuntansi. Secara singkat, pragmatis itu fokus pada bagaimana informasi akuntansi digunakan secara praktis dalam pengambilan keputusan. Sedangkan psikologis memperhatikan faktor-faktor psikologis seperti persepsi, bias, dan motivasi yang mempengaruhi perilaku akuntan, manajer, atau pengguna laporan keuangan. Next. Lalu pendekatan pragmatis psikologis, ciri-cirinya yang pertama berbasis perilaku atau behavioral counting, memandang akuntansi bukan hanya dengan angka, tetapi juga stimulus yang memicu respon. Yang kedua, menilai kegunaan dari sisi psikologis, apakah laporan membuat pemakai lebih percaya diri, tenang, atau justru khawatir. Lalu menghubungkan akuntansi dengan pengambilan keputusan, bagaimana informasi mempengaruhi decision making atau pengambilan keputusan. Yang terakhir, lebih subjektif karena menilai dampak emosional dan kognitif. Lalu untuk contoh dari pragmatis psikologis itu, misalnya seorang manajer keuangan yang menghadapi tekanan untuk mencapai target laba mungkin secara psikologis terdorong untuk memilih metode akuntansi tertentu yang dapat memperlihatkan kinerja perusahaan lebih baik. Meskipun metode tersebut tidak sepenuhnya konservatif, keputusan ini dipengaruhi oleh motivasi pribadi, persepsi risiko, dan tekanan sosial dari pemegang saham. Contohnya, investor lebih menyukai laporan laba bersih yang stabil daripada fluktuatif karena secara psikologis memberi rasa aman sehingga perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang membuat laba lebih stabil. Yang kedua, penyajian laporan arus kas membuat kreditor lebih percaya akan kemampuan bayar perusahaan. Yang ketiga, pengungkapan resiko, misalnya resiko bencana atau kurs, mempengaruhi persepsi investor bisa meningkatkan atau menurunkan minat investasi. Next.
Lalu bagaimana kritik terhadap pendekatan pragmatis psikologis. Yang pertama, terlalu subjektif atau subjektivitasnya yang tinggi, karena teori ini sangat bergantung pada faktor psikologis individu seperti persepsi, motivasi, dan bias, maka interpretasi dan penerapannya itu bisa sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Lalu kurang konsisten secara teoritis. Hal ini karena fokus pada perasaan atau persepsi bisa mengabaikan prinsip dasar akuntansi, misalnya keandalan dan objektivitas. Dan juga bisa bertentangan dengan tujuan utama laporan keuangan, laporan keuangan yang seharusnya menyajikan true and fair view. Next. Next. Lalu untuk kritik selanjutnya, berisiko memanipulasi. Jika terlalu mengikuti preferensi psikologis pemakai, perusahaan bisa mengatur laporan agar terlihat baik, bukan apa adanya. Contohnya, memilih metode akuntansi tertentu untuk menampilkan laba yang lebih stabil agar investor merasa aman. Lalu kurang memperhatikan aspek ekonomi real. Pendekatan ini lebih fokus pada reaksi pemakai, bukan kondisi ekonomi sebenarnya. Hal ini dapat diakibatkan laporan bisa menenangkan investor, tapi tidak mencerminkan resiko yang nyata. Terakhir, tidak selalu ilmiah, karena pengukuran reaksi psikologis sulit dilakukan secara kuantitatif, dan juga hasilnya bisa berbeda tergantung cara penelitian dan interpretasinya. Next. Selanjutnya, teori sintaksis dalam akuntansi. Teori ini adalah pendekatan yang menekankan pada struktur formal dan aturan-aturan yang mengatur penyusunan dan penyajian informasi akuntansi. Hal ini tanpa mempertimbangkan makna atau konteks sosial dari informasi tersebut. Fokus utama pada teori ini adalah pada sintaksis, yaitu yang artinya tata bahasa atau aturan formal dalam penyusunan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Sintaksis yang artinya aturan atau formal, teori ini melihat akuntansi sebagai sistem simbol dan aturan yang harus diikuti secara konsisten, dan tidak memperhatikan interpretasi makna atau konteks sosial hanya pada bagaimana data diolah dan disajikan sesuai aturan. Next. Lalu fokus utama pada teori sintaksis dalam akuntansi yang pertama, menjaga konsistensi internal dalam proses pencatatan dan pelaporan. Memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi atau PSAK atau IFRS. Dan yang ketiga, menekankan aturan debit dan kredit, klasifikasi akun, dan format laporan. Next. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri teori sintaksis dalam akuntansi? Yang pertama, lebih mementingkan form atau bentuk daripada substance atau makna.
menilai laporan berdasarkan kepatuhan aturan, bukan kegunaan informasi, lalu berbasis logika matematis sehingga cocok dengan konsep akuntansi sebagai bahasa angka. Dan juga ciri-ciri lainnya seperti menekankan pada aturan formal dan prosedur, mengabaikan konteks sosial dan makna informasi, memperlakukan akuntansi sebagai sistem simbol yang harus diikuti secara konsisten, dan juga fokus pada validitas teknis dan konsistensi penyajian data. Next. Untuk contoh penerapan teori sintaksis dalam akuntansi, misalnya standar akuntansi menetapkan aturan spesifik tentang bagaimana mengklasifikasikan aset dan kewajiban, bagaimana mencatat transaksi, dan bagaimana menyusun laporan keuangan. Teori sintaksis berfokus pada kepatuhan terhadap aturan-aturan tanpa mempertimbangkan alasan di balik aturan atau bagaimana informasi tersebut digunakan oleh pengguna laporan. Contohnya yang pertama, penyusunan jurnal umum dengan kaidah debit kredit yang benar. Lalu laporan keuangan yang mengikuti format PSAK walaupun informasi di dalamnya mungkin kurang dipahami oleh pemakai. Next. Slide selanjutnya yaitu apa aja kelebihan dan kelemahan dari teori sintaksis dalam akuntansi. Untuk kelebihannya yang pertama dari sisi konsistensi dan standarisasi, dengan menekankan aturan formal dan struktur, teori ini membantu menciptakan konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga memudahkan perbandingan antar periode dan antar entitas dan menjamin konsistensi pencatatan dan pelaporan. Lalu memudahkan audit dan pengawasan. Jadi struktur yang jelas dan aturan yang baku itu dapat memudahkan auditor dan regulator dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Lalu memberikan kepastian struktur dan standar yang sama antar perusahaan. Untuk kelemahan dalam teori sintaksis dalam akuntansi, yang pertama, teori ini kurang fleksibel karena sangat bergantung pada aturan baku. Teori ini tuh kurang mampu menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi khusus yang mungkin memerlukan interpretasi atau penyesuaian. Lalu bisa menghasilkan laporan yang benar secara formal tapi tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Dan juga pemakai laporan mungkin kesulitan memahami karena hanya fokus pada struktur, bukan artinya. Dan juga teori ini mengabaikan konteks sosial dan makna. Artinya teori ini tidak mempertimbangkan bagaimana informasi akuntansi dipahami dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam konteks sosial dan ekonomi yang nyata. Next. Teori selanjutnya, teori semantik dalam akuntansi. Teori ini adalah pendekatan yang menekankan pada makna dan interpretasi informasi akuntansi, bukan hanya pada struktur atau aturan formal penyajiannya. Jadi teori ini berfokus pada bagaimana informasi akuntansi dipahami, diinterpretasikan, dan digunakan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam konteks sosial dan ekonomi. Semantik yang artinya makna atau arti,
Teori ini melihat akuntansi sebagai sistem komunikasi yang menyampaikan pesan atau informasi yang bermakna, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi interpretasi informasi akuntansi. Jadi, laporan keuangan yang menggunakan teori ini harus memberikan arti dan informasi yang benar agar berguna bagi pemakai. Nah, perkenalkan, nama saya Nadia Mutiarani Putri dengan NIM 2023 12 11 052 dari kelas A5 1R jurusan akuntansi. Selanjutnya ada fokus utama, yaitu yang pertama itu ada apakah angka yang dilakukan mewakili kondisi ekonomi sebenarnya. Yang kedua ada kesesuaian antara laporan dengan substansi ekonomi. Yang ketiga itu ada informasi yang disajikan harus relevan, benar, dan dapat dipahami. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada lebih mementingkan substance over form, menilai laporan berdasarkan makna dan kebenaran informasi, berorientasi pada memakai laporan keuangan. Selanjutnya ada contoh. Contohnya itu menggunakan fair value atau nilai wajar untuk menilai aset, bukan hanya historical cost, agar laporan lebih mencerminkan kondisi pasar terkini. Dan juga mengungkapkan liabilitas kontingensi meskipun belum pasti terjadi, karena informasi itu penting bagi investor dan kreditor. Dan di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu yang pertama itu ada membuat laporan lebih relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada menyajikan gambaran ekonomi yang lebih nyata. Dan kelemahannya itu yang pertama itu ada sulit mengukur realitas ekonomi secara objektif. Yang kedua rentan menimbulkan perbedaan interpretasi antar pemakai laporan. Dan yang ketiga itu bisa memunculkan ketidakpastian jika estimasi digunakan berlebihan. Dan apa itu teori normatif dalam akuntansi? Teori normatif adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi, bukan hanya menjelaskan apa yang sudah ada. Teori ini bersifat preskriptif, artinya memberikan rekomendasi kebijakan. Teori normatif bertujuan untuk menciptakan praktik akuntansi yang meningkatkan kegunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan di sini ada perbedaan utama dengan teori normatif, yaitu normatif itu bersifat perspektif atau seharusnya, dan positif itu bersifat deskriptif, explanatory, atau prediktif, atau bagaimana dan mengapa. Selanjutnya ada fokus teori normatif. Itu yang pertama itu ada pendapatan sebenarnya atau true income, yaitu teori ini berupaya menemukan satu ukuran tunggal untuk aset dan satu angka keuntungan yang dianggap benar dan unik. Dan yang kedua ini ada kegunaan keputusan, yaitu decision usefulness, yaitu tujuan utama akuntansi adalah membantu proses pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan dengan menyediakan data yang relevan. Data yang disajikan harus berarti sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dan yang ketiga, ya, dan selanjutnya ini ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu ada tiga, yaitu sistem akuntansi perusahaan X, yaitu akan menghasilkan data. Dan pengguna menggunakan model ramalan itu mereka sendiri yang berdasarkan dengan data. Dan data ini kemudian diintegrasikan ke dalam model keputusan pengguna, yaitu untuk membantu mereka membuat keputusan. Apa itu teori positif? Teori yang berlandaskan pada pengalaman dan fakta di dunia nyata. Ini mempunyai sifat deskriptif, eksplanatory, atau prediktif, yang berarti teori ini menjelaskan alasan dibalik praktik akuntansi saat ini dan memprediksi bagaimana informasi akuntansi akan memengaruhi keputusan. Perspektif penelitian akuntansi ilmiah versus naturalistik.
pendekatan ilmiah yaitu atau scientific approach yaitu ada asumsi yaitu menganggap dunia yang diteliti adalah realitas objektif dan ada metode. Metode itu melakukan penelitian dengan hipotesis tambahan. Selanjutnya ini ada ciri-ciri teori yang baik. Teori yang dihasilkan dianggap berlaku secara konstan di berbagai perusahaan industri dan waktu. Pendekatan naturalistik, yaitu naturalistik atau naturalistic approach, yaitu asumsi tidak ada teori atau asumsi yang sudah berbentuk sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada fokus, yaitu berfokus pada masalah-masalah dunia nyata yang spesifik di setiap perusahaan. Kaitan antara pendekatan dan asumsi tentang realistis. Pendekatan ilmiah atau scientific approach yaitu itu lebih cocok digunakan untuk kategori realitas 1 sampai 3 atau struktur konkret, proses konkret, dan bidang informasi kontekstual. Dan selanjutnya ada pendekatan naturalistik yaitu naturalistic approach yaitu itu lebih sesuai dengan kategori 4 sampai 6 yaitu wacana simbolik, konstruksi sosial, dan proyeksi imajinasi manusia. Dan selanjutnya ada perspektif yang berbeda. Di sini terdapat 4 perspektif yang berbeda, yaitu ada ontological asumsi, dan di mana ontological asumsi itu ada scientificnya itu realistis nyata atau konkret. Terus juga naturalistiknya itu ada dibentuk imajinasi dan interaksi sosial, akuntansi, konstruksi sosial. Yang kedua itu ada epistemological approach, yaitu scientificnya itu ada terstruktur, ada teori awal, lalu validasi atau ekstensi empiris. Untuk naturalistiknya itu holistik atau lihat keseluruhan. Untuk perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda ini ada ontological asumsi, yaitu saintifiknya itu terdapat nyata dan konkret, akuntansi dipandang sebagai realitas objektif. Yang keduanya ini ada naturalistik, realitas yaitu dibentuk dengan imajinasi dan interaksi sosial, akuntansi itu konstruksi sosial. Dan yang kedua, itu ada epistemological approach, yaitu saintifiknya itu ada reduksionis, yaitu pecah masalah, uji hipotesis per variabel mau generalisasi jadi hukum. Dan naturalistiknya itu ada holistik atau lihat keseluruhan, dunia kompleks susah direduksi, fokus pemahaman mendalam bukan hukum umum. Dan yang ketiga ini ada metodologi. Yang saintifiknya itu terstruktur, ada teori awal, lalu validasi atau ekstensi empiris. Naturalistiknya itu ada lebih fleksibel atau terbuka, bisa tanpa teori awal, desain berkembang di lapangan. Dan yang keempat itu ada metode atau methods, yaitu saintifiknya itu pemodelan formal, induksi empiris, untuk bentuk hipotesis, metode statistik atau eksperimen survei. Naturalistiknya itu terdapat studi kasus, observasi atau wawancara, dan pengalaman peristiwa analisis kualitatif. Selanjutnya ada pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi, yaitu ada ubah praktisi akuntansi menjadi ilmuwan, peneliti sama dengan praktisi, keinginan untuk kebenaran absolut, metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran, ini mencoba memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi. Selanjutnya ini ada masalah dalam konstruksi teori audit. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Audit memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku, apakah pernyataan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil. Masalah dalam konstruksi teori audit itu ada era normatif akuntansi bertepatan dengan pendekatan normatif terhadap teori audit.
Dan perkembangan positif akuntansi telah menyebabkan pendekatan positif terhadap teori audit. Di sini ada istilah dan konsep kuncinya, yaitu teori akuntansi, teori normatif, teori positif, kerangka konseptual, IFRS, pendekatan pragmatis deskriptif, pendekatan pragmatis psikologis, teori sintaksis dan semantik, teori audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Cak, Cak, tapi foto ada yang salah, tapi udah gue lanjut lagi gitu. Ya deh, nanti gue double-doublein aja lah kalau misalnya ini. Oke, udah. Bapaknya juga untuk memutuskan antara praktik akuntansi alternatif. Nah, untuk kerangka konseptual dalam perkembangan terbaru, yang pertama ada proyek bersama antara IASB dan VASB. Lalu ada harmonisasi praktik akuntansi internasional melalui satu set standar Pramoral Keuangan Internasional atau IFRS yang konsisten. Selanjutnya, kerangka konseptual yang mendasari IFRS mendukung pergerakan menuju praktik akuntansi yang menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan oleh investor dan pihak lain. Mengakui semua keuntungan dan kerugian pada periode akuntansi di mana keuntungan dan kerugian tersebut terjadi karena pengukuran menggunakan nilai keluar. Dalam konteks accounting teori construction, teori pragmatik adalah pendekatan yang menilai suatu praktik akuntansi berdasarkan reaksi atau dampaknya terhadap pemakai laporan keuangan, bukan berdasarkan apa teori itu benar-benar secara logis atau konsisten secara internal. Nah, dalam konteks accounting theory construction ini, teori pragmatik itu merupakan pendekatan yang menilai suatu praktik akuntansi berdasarkan reaksi atau dampaknya terhadap pemakai laporan keuangan, bukan berdasarkan apa itu teori yang benar, atau mungkin secara logis, konsisten, atau secara internal. Nah, untuk teori pragmatik ini itu berorientasi pada pengguna, itu fokus pada kebutuhan pihak eksternal, yaitu pemakai laporan. Nah, untuk empiris itu bukan normatif murni, jadi itu menilai dari kenyataan praktis, bukan hanya konsep ideal. Nah, untuk praktis dan fleksibel itu tidak kaku, jadi menyesuaikan kondisi bisnis dan lingkungan ekonominya. Lalu ada yang bersifat reaktif, itu mengukur keberhasilan dari bagaimana pihak eksternal merespon informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan interim itu dibuat karena investor butuh informasi cepat, meski akurasi bisa lebih rendah dibandingkan laporan tahunannya. Nah, untuk pengungkapan informasi non-keuangan, yaitu ada ESG, Sustainable Report, itu dipakai karena pengguna atau investor dan publik itu menuntut transparansi, walau belum selalu diwajibkan penuh. Nah, untuk penggunaan nilai wajar atau fair value dalam IFRS lebih disukai karena dianggap memberi gambaran yang lebih relevan bagi pengambil keputusan, meski kadang volatil. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan dari teori pragmatik ini. Untuk kelebihannya, itu lebih relevan dengan kebutuhannya si pemakai laporan ini, lalu lebih mudah diterima dalam praktik nyatanya. Itu juga bersifat fleksibel terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis. Nah, untuk kelemahannya, bisa kurang konsisten secara teoritis. Terus untuk potensi biasanya tuh, jika hanya mengikuti apa yang disukai pemakai saja. Terus juga bisa mengorbankan objektivitas demi kepentingan yang lebih praktis. Selanjutnya ini kritik terhadap pendekatan pragmatik deskriptif. Yang pertama itu tidak mempertimbangkan kualitas tindakan dari si akuntan ini. Lalu juga tidak memberikan ketentuan bahwa praktik akuntansi dapat ditantang. Lalu berfokus pada perilaku akuntan bukan pada pengukuran atribut perusahaan.
Selanjutnya, pendekatan pragmatik deskriptif. Nah, pertama ini tuh menggambarkan kenyataan. Jadi bukan mengajukan seharusnya, tapi apa adanya. Terus berdasarkan reaksi pemakai. Ya, jadi kalau laporan ini disajikan bagaimana investor atau kreditor itu merespon. Jadi respon mereka tuh gimana sih terhadap laporan ini. Nah, selanjutnya ini tuh berfokus pada kegunaan informasi. Apakah informasi akuntansi membantu pengambilan keputusan atau tidak? Nah, terus kayak ini juga menyediakan dasar untuk teori yang positif, karena dari deskriptif nanti bisa ditarik polanya dan diprediksi bagaimana laporan keuangan tersebut, gitu. Terus untuk deskriptif ini artinya teori ini mendeskripsikan atau menggambarkan praktik akuntansi yang sudah ada tanpa menilai benar atau salah secara normatif. Jadi pendekatan ini melihat apa yang dilakukan akuntan di lapangan, lalu menjelaskan kenapa itu dilakukan dan bagaimana reaksi pemakai laporannya. Nah, disebut juga empirical pragmatic approach karena dasarnya adalah observasi perilaku nyata dalam praktik bisnis. Teori selanjutnya yaitu teori pragmatis psikologis. Teori ini dalam akuntansi menggabungkan pendekatan pragmatis dengan aspek psikologis untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam organisasi membuat keputusan akuntansi dan menggunakan informasi akuntansi dalam konteks nyata. Teori ini menekankan peran persepsi, motivasi, sikap, dan proses kognitif para pelaku akuntansi dalam mempengaruhi praktik dan interpretasi informasi akuntansi. Secara singkat, pragmatis itu fokus pada bagaimana informasi akuntansi digunakan secara praktis dalam pengambilan keputusan. Sedangkan psikologis memperhatikan faktor-faktor psikologis seperti persepsi, bias, dan motivasi yang mempengaruhi perilaku akuntan, manajer, atau pengguna laporan keuangan. Next. Lalu pendekatan pragmatis psikologis, ciri-cirinya yang pertama berbasis perilaku atau behavioral counting, memandang akuntansi bukan hanya dengan angka, tetapi juga stimulus yang memicu respon. Yang kedua, menilai kegunaan dari sisi psikologis, apakah laporan membuat pemakai lebih percaya diri, tenang, atau justru khawatir. Lalu menghubungkan akuntansi dengan pengambilan keputusan, bagaimana informasi mempengaruhi decision making atau pengambilan keputusan. Yang terakhir, lebih subjektif karena menilai dampak emosional dan kognitif. Lalu untuk contoh dari pragmatis psikologis itu, misalnya seorang manajer keuangan yang menghadapi tekanan untuk mencapai target laba mungkin secara psikologis terdorong untuk memilih metode akuntansi tertentu yang dapat memperlihatkan kinerja perusahaan lebih baik. Meskipun metode tersebut tidak sepenuhnya konservatif, keputusan ini dipengaruhi oleh motivasi pribadi, persepsi risiko, dan tekanan sosial dari pemegang saham. Contohnya, investor lebih menyukai laporan laba bersih yang stabil daripada fluktuatif karena secara psikologis memberi rasa aman sehingga perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang membuat laba lebih stabil. Yang kedua, penyajian laporan arus kas membuat kreditor lebih percaya akan kemampuan bayar perusahaan.
Yang ketiga, pengungkapan resiko, misalnya resiko bencana atau kurs, mempengaruhi persepsi investor bisa meningkatkan atau menurunkan minat investasi. Next. Lalu bagaimana kritik terhadap pendekatan pragmatis psikologis. Yang pertama, terlalu subjektif atau subjektivitasnya yang tinggi, karena teori ini sangat bergantung pada faktor psikologis individu seperti persepsi, motivasi, dan bias, maka interpretasi dan penerapannya itu bisa sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Lalu kurang konsisten secara teoritis. Hal ini karena fokus pada perasaan atau persepsi bisa mengabaikan prinsip dasar akuntansi, misalnya keandalan dan objektivitas. Dan juga bisa bertentangan dengan tujuan utama laporan keuangan yang seharusnya menyajikan true and fair view. Next. Next. Lalu untuk kritik selanjutnya, berisiko memanipulasi. Jika terlalu mengikuti preferensi psikologis pemakai, perusahaan bisa mengatur laporan agar terlihat baik, bukan apa adanya. Contohnya, memilih metode akuntansi tertentu untuk menampilkan laba yang lebih stabil agar investor merasa aman. Lalu kurang memperhatikan aspek ekonomi real. Pendekatan ini lebih fokus pada reaksi pemakai, bukan kondisi ekonomi sebenarnya. Hal ini dapat diakibatkan laporan bisa menenangkan investor, tapi tidak mencerminkan resiko yang nyata. Terakhir, tidak selalu ilmiah, karena pengukuran reaksi psikologis sulit dilakukan secara kuantitatif. Dan juga hasilnya bisa berbeda tergantung cara penelitian dan interpretasinya. Next. Selanjutnya, teori sintaksis dalam akuntansi. Teori ini adalah pendekatan yang menekankan pada struktur formal dan aturan-aturan yang mengatur penyusunan dan penyajian informasi akuntansi. Hal ini tanpa mempertimbangkan makna atau konteks sosial dari informasi tersebut. Fokus utama pada teori ini adalah pada sintaksis, yaitu yang artinya tata bahasa atau aturan formal dalam penyusunan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Sintaksis yang artinya aturan atau formal, teori ini melihat akuntansi sebagai sistem simbol dan aturan yang harus diikuti secara konsisten. Dan tidak memperhatikan interpretasi makna atau konteks sosial hanya pada bagaimana data diolah dan disajikan sesuai aturan. Next. Lalu fokus utama pada teori sintaksis dalam akuntansi yang pertama, menjaga konsistensi internal dalam proses pencatatan dan pelaporan. Memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi atau PSAK atau IFRS. Dan yang ketiga, menekankan aturan debit dan kredit, klasifikasi akun, dan format laporan. Next.
Lalu bagaimana dengan ciri-ciri teori sintaksis dalam akuntansi? Yang pertama, lebih mementingkan form atau bentuk daripada substance atau makna, menilai laporan berdasarkan kepatuhan aturan, bukan kegunaan informasi, lalu berbasis logika matematis sehingga cocok dengan konsep akuntansi sebagai bahasa angka. Dan juga ciri-ciri lainnya seperti menekankan pada aturan formal dan prosedur, mengabaikan konteks sosial dan makna informasi, memperlakukan akuntansi sebagai sistem simbol yang harus diikuti secara konsisten, dan juga fokus pada validitas teknis dan konsistensi penyajian data. Next. Untuk contoh penerapan teori sintaksis dalam akuntansi, misalnya standar akuntansi menetapkan aturan spesifik tentang bagaimana mengklasifikasikan aset dan kewajiban, bagaimana mencatat transaksi, dan bagaimana menyusun laporan keuangan. Teori sintaksis berfokus pada kepatuhan terhadap aturan-aturan tanpa mempertimbangkan alasan di balik aturan atau bagaimana informasi tersebut digunakan oleh pengguna laporan. Contohnya yang pertama, penyusunan jurnal umum dengan kaidah debit kredit yang benar. Lalu laporan keuangan yang mengikuti format PSAK walaupun informasi di dalamnya mungkin kurang dipahami oleh pemakai. Next. Slide selanjutnya yaitu apa aja kelebihan dan kelemahan dari teori sintaksis dalam akuntansi. Untuk kelebihannya yang pertama dari sisi konsistensi dan standarisasi, dengan menekankan aturan formal dan struktur, teori ini membantu menciptakan konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga memudahkan perbandingan antar periode dan antar entitas dan menjamin konsistensi pencatatan dan pelaporan. Lalu memudahkan audit dan pengawasan. Jadi struktur yang jelas dan aturan yang baku itu dapat memudahkan auditor dan regulator dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Lalu memberikan kepastian struktur dan standar yang sama antar perusahaan. Untuk kelemahan dalam teori sintaksis dalam akuntansi, yang pertama, teori ini kurang fleksibel karena sangat bergantung pada aturan baku. Teori ini tuh kurang mampu menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi khusus yang mungkin memerlukan interpretasi atau penyesuaian. Lalu bisa menghasilkan laporan yang benar secara formal tapi tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Dan juga pemakai laporan mungkin kesulitan memahami karena hanya fokus pada struktur, bukan artinya. Dan juga teori ini mengabaikan konteks sosial dan makna. Artinya teori ini tidak mempertimbangkan bagaimana informasi akuntansi dipahami dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam konteks sosial dan ekonomi yang nyata. Next. Teori selanjutnya. Selanjutnya ada contoh. Contohnya itu menggunakan fair value atau nilai wajar untuk menilai aset bukan hanya historical cost agar laporan lebih mencerminkan kondisi pasar terkini. Dan juga mengungkapkan liabilitas kontingensi meskipun belum pasti terjadi, karena informasi itu penting bagi investor dan kreditor.
Dan di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu yang pertama itu ada membuat laporan lebih relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada menyajikan gambaran ekonomi yang lebih nyata. Dan kelemahannya itu yang pertama itu ada sulit mengukur realitas ekonomi secara objektif. Yang kedua rentan menimbulkan perbedaan interpretasi antar pemakai laporan. Dan yang ketiga itu bisa memunculkan ketidakpastian jika estimasi digunakan berlebihan. Dan apa itu teori normatif dalam akuntansi? Teori normatif adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi, bukan hanya menjelaskan apa yang sudah ada. Teori ini bersifat preskriptif, artinya memberikan rekomendasi kebijakan. Teori normatif bertujuan untuk menciptakan praktik akuntansi yang meningkatkan kegunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan di sini ada perbedaan utama dengan teori normatif, yaitu normatif itu bersifat perspektif atau seharusnya, dan positif itu bersifat deskriptif, explanatory, atau prediktif, atau bagaimana dan mengapa. Selanjutnya ada fokus teori normatif. Itu yang pertama itu ada pendapatan sebenarnya atau true income, yaitu teori ini berupaya menemukan satu ukuran tunggal untuk aset dan satu angka keuntungan yang dianggap benar dan unik. Dan yang kedua ini ada kegunaan keputusan, yaitu decision usefulness, yaitu tujuan utama akuntansi adalah membantu proses pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan dengan menyediakan data yang relevan. Data yang disajikan harus berarti sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dan yang ketiga, ya, dan selanjutnya ini ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu ada tiga, yaitu sistem akuntansi perusahaan X, yaitu akan menghasilkan data. Dan pengguna menggunakan model ramalan itu mereka sendiri yang berdasarkan dengan data. Dan data ini kemudian diintegrasikan ke dalam model keputusan pengguna, yaitu untuk membantu mereka membuat keputusan. Apa itu teori positif? Teori yang berlandaskan pada pengalaman dan fakta di dunia nyata. Ini mempunyai sifat deskriptif, explanatory, atau prediktif, yang berarti teori ini menjelaskan alasan dibalik praktik akuntansi saat ini dan memprediksi bagaimana informasi akuntansi akan memengaruhi keputusan. Perspektif penelitian akuntansi ilmiah versus naturalistik. Pendekatan ilmiah yaitu atau scientific approach yaitu ada asumsi yaitu menganggap dunia yang diteliti adalah realitas objektif. Dan ada metode. Metode itu melakukan penelitian dengan hipotesis tambahan. Selanjutnya ini ada ciri-ciri teori yang baik. Teori yang dihasilkan dianggap berlaku secara konstan di berbagai perusahaan industri dan waktu. Pendekatan naturalistik, yaitu naturalistik atau naturalistic approach, yaitu asumsi tidak ada teori atau asumsi yang sudah berbentuk sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada fokus, yaitu berfokus pada masalah-masalah dunia nyata yang spesifik di setiap perusahaan. Kaitan antara pendekatan dan asumsi tentang realistis. Pendekatan ilmiah atau scientific approach yaitu itu lebih cocok digunakan untuk kategori realitas 1 sampai 3 atau struktur konkret, proses konkret, dan bidang informasi kontekstual. Dan selanjutnya ada pendekatan naturalistik yaitu naturalistic approach yaitu itu lebih sesuai dengan kategori 4 sampai 6 yaitu wacana simbolik, konstruksi sosial, dan proyeksi imajinasi manusia. Dan selanjutnya ada perspektif yang berbeda. Di sini terdapat 4 perspektif yang berbeda, itu ada ontological asumsi, dan di mana ontological asumsi itu ada scientific. Scientificnya itu realitas nyata atau konkret.
Terus juga naturalistiknya itu ada di bentuk imajinasi dan interaksi sosial, akuntansi, konstruksi sosial. Yang kedua itu ada epistemological approach, yaitu scientificnya itu ada terstruktur, ada teori awal, lalu validasi atau ekstensi empiris. Untuk naturalistiknya itu holistik atau lihat keseluruhan. Untuk perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda ini ada ontological asumsi, yaitu saintifiknya itu terdapat nyata dan konkret, akuntansi dipandang sebagai realitas objektif. Yang keduanya ini ada naturalistik, realitas yaitu dibentuk dengan imajinasi dan interaksi sosial, akuntansi itu konstruksi sosial. Dan yang kedua, itu ada epistemological approach, yaitu saintifiknya itu ada reduksionis, yaitu pecah masalah, uji hipotesis per variabel mau generalisasi jadi hukum. Dan naturalistiknya itu ada holistik atau lihat keseluruhan, dunia kompleks susah direduksi, fokus pemahaman mendalam bukan hukum umum. Dan yang ketiga ini ada metodologi. Yang saintifiknya itu terstruktur, ada teori awal, lalu validasi atau ekstensi empiris. Naturalistiknya itu ada lebih fleksibel atau terbuka, bisa tanpa teori awal, desain berkembang di lapangan. Dan yang keempat itu ada metode atau methods, yaitu saintifiknya itu pemodelan formal, induksi empiris, untuk bentuk hipotesis, metode statistik atau eksperimen survei. Naturalistiknya itu terdapat studi kasus, observasi atau wawancara, dan pengalaman peristiwa analisis kualitatif. Selanjutnya ada pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi, yaitu ada ubah praktisi akuntansi menjadi ilmuwan, peneliti sama dengan praktisi, keinginan untuk kebenaran absolut, metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran, ini mencoba memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi. Selanjutnya ini ada masalah dalam konstruksi teori audit. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Audit memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, apakah pernyataan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.